aplikasi. Ya, selamat pagi wanita RM. Shalom semuanya. Nah, hari ini saya bersyukur sekali karena temanya inisiatif dan Tuhan itu mengajarkan bagaimana kita berinisiatif ternyata. Pagi ini ada teman-teman, ada Audrey, ya, anaknya Ibu Eli, ada Ibu Yanti, dan juga teman-teman yang lain yang ternyata sudah langsung melakukan inisiatif untuk membantu RM bisa berlangsung hari ini. Ya, mari kita akan memulai dalam doa terlebih dahulu. Bapak yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk acara RM yang boleh hadir pada hari ini. Kami bersyukur untuk berbagai kendala yang bisa teratasi, dan kami bersyukur karena kami percaya apa yang berlangsung ini adalah dalam koridor ilahi. Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri akan berbicara, Tuhan yang akan menolong kami untuk kami melangkah selangkah demi selangkah, tema demi tema yang kami gumuli untuk kami bisa lakukan sebagai pertumbuhan rohani kami, sebagai pertumbuhan iman kami, sebagai pertumbuhan karakter kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jam RM ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya kepada setiap hati, kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menggerakkan wanita-wanitamu untuk hadir, bukan saja mendengarkan, tetapi juga berbagi. Sehingga sungguh-sungguh diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menguasai, memampukan untuk bisa bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti biasanya kita akan menggumuli satu wanita. Kita akan mempelajari apa yang dilakukannya dan itu akan menjadi cermin buat kita untuk kita bisa bersama-sama mengambil baiknya, membuang buruknya, ya. Tidak melakukan buruknya tetapi baiknya pasti harus kita ikuti, ya. Nah, hari ini judulnya inisiatif. Tapi sebelumnya saya mau terangkan terlebih dahulu, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali hadir ataupun kita yang sudah berkali-kali hadir, ya. Kita tahu bahwa ini bukan satu bukan satu khotbah melulu, ya, tetapi satu interaksi, satu refleksi yang kita adakan, di mana nanti teman-teman mendengarkan ulasan untuk kemudian mendapatkan inspirasi dari gambar yang akan saya tampilkan, itu akan mendapatkan refleksi yang menginspirasi teman-teman wanita di sini, dan itu akan membuat kita mengalami perubahan cara berpikir dan berperilaku untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu visi dari refleksi menginspirasi. Seringkali orang tanya RM itu apa, ya. Nah, bagi yang pertama kali sudah tahu, ya, RM itu seperti ini, ya. Kita merefleksikan diri kita menginspirasikan diri kita dan juga orang lain. Saya sendiri yang mengadakan RM ini berharap, ya, mempunyai misi bahwa setiap wanita RM yang hadir itu berani mengulik diri. Kalau wanita seringkali dicap, ya, dikatakan bahwa ngomongin orang itu gampang. Nah, sekarang di sini kita nggak ngomongin orang, kita ngomongin diri kita sendiri. Nah, dari apa yang kita dapatkan, kita mau memberikan testimoni. Di sini kita belajar untuk bicara. Saya nggak berani, Bu. Saya nggak bisa bicara, Bu. Kalau saudara melakukan apa yang saya adakan, ya, setahap demi setahap, pasti saudara bisa melakukannya. Saudara berani merefleksi diri, memberikan testimoni, dan saudara akan menginspirasi banyak orang melalui diri saudara. Percayalah itu, ya. Dan dengan kerendahan hati mengandalkan kekuatan ilahi, kita akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan, ya.
Kiranya Tuhan menolong kita bersama untuk menjadi wanita-wanitanya Allah yang disukai Allah dan disukai manusia. Hari ini saya mengajak teman-teman belajar dari satu wanita. Kalau kemarin Miriam yang umur berapa kita nggak tahu ya, entah dia kecil atau dia sudah sedikit besar atau dia sudah dewasa dalam menangani adiknya yang di Sungai Nil ya, Musa. Nah, hari ini kita akan fokus dia ketika dia menjadi seorang yang berinisiatif. Mari kita akan baca ya, Keluaran 15, 19, ayat 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Ya, ini peristiwanya ketika Musa, Harun, Miriam bersama bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Ya, menyeberangi bukan dengan kapal, tetapi menyeberang dengan tapak kakinya sendiri. Wah, keren banget itu. Oh, saya baru ingat ada videonya begitu indah ya. Saya nggak putarkan nanti terlalu banyak ya. Nanti bisa lihat-lihat di YouTube sendiri ya. Lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun ya, termasuk saudara kakaknya Musa ya juga, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ini dia inisiatif yang dia lakukan ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, dan itu suatu puji-pujian kepada Tuhan, yaitu spontan ya, inisiatif dia langsung melakukan ini. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut ya. Kuda dan penunggangnya yang adalah orang-orang Mesir dikubur hidup-hidup di Laut Teberau dan mereka bisa sampai dengan selamat di ujung sungai ya, di ujung laut bukan sungai. Nah, kita melihat dan kita membaca ya, dia langsung berinisiatif. Saudara, ini membuat kita tahu bagaimana sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus berinisiatif. Nah, di sini kita bisa melihat inisiatif yang dilakukan oleh Miriam adalah inisiatif yang positif. Kita melihat yang berikutnya. Bilangan 12 ayat 1 dan 8. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Nah, perempuan Kus ini memang ada banyak tafsiran. Bisa jadi orang Kus ini adalah orang yang dinikahi, baru dinikahi oleh Musa. Jadi istri keduanya. Ya. Ada pendapat demikian. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa perempuan Kus ini adalah istrinya sendiri. Nah, saya setuju bahwa ini adalah perempuan Kus ini adalah istrinya Musa. Ya. Nah, istrinya Musa ini memang orang Kus. Dia kan di orang daerah Kus seperti itu ya. Nah, tetapi berarti kan bukan orang Israel. Nah, kita tahu bagaimana Musa waktu itu kan lari, kemudian dia mengambil istri ya bersama mertuanya Yitro ya. Nah, di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa mertuanya itu datang ke tempatnya Musa. Nah, urut-urutannya tuh datang terus ada pembicaraan dari celotehan dari si Miriam seperti ini. Kata mereka tuh, kata Harun dan Miriam, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa, sebentar ya ini ketutup, Musa saja, bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saya membaca hal ini ya, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Memangnya kalau nggak ditulis Tuhan nggak dengar? Pasti Tuhan dengar ya. Kalau nggak ditulis pun Tuhan juga dengar gitu. Tetapi ditandaskan, dituliskan lagi bahwa itu Tuhan tahu apa, bukan saja apa yang diutarakan ya, disampaikan kata-kata ini, tetapi jauh dalam lubuk hatinya itu Tuhan juga tahu. Ingat ya, kita bagaimana belajar dari Hawa ya, bagaimana kita ini transparan di hadapan Tuhan ya. Kita asik banget kan
melihat apa yang sudah dipelajari itu kita nyambung ya satu dengan yang lain ya. Nah, itu dituliskan yang berikut ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi pada waktu itu tentunya ya. Keren banget. Ini diinspirasi oleh Allah sendiri untuk menuliskan. Kalaupun orang lain tuh kayak begitu ya, Harun dan Miriam mengatakan seperti itu, tapi Musa yang mendengarkan itu lembut hati. Dan dia tidak memberikan reaksi atas perkataan itu. Lalu berfirmanlah Tuhan, Tuhan yang membela nih, lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan. Tuhan hadir di sana dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Jadi saya bayangkan ada bertiga, tapi Miriam dan Harun ke depan, gitu ya. Tampillah mereka berdua. Lalu berfirmanlah ia, Tuhan Allah berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, ya, kalaupun kamu ini nabi ya, kita kan kenal Miriam itu dikenal sebagai nabi. Nah, tapi tetap ngomongin lagi nih sama Allah. Kalaupun kamu ini di antaranya ada nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi ya. Bisa jadi selama ini Nabiah Miriam ini diberi mimpi, diberi penglihatan, dipakai Tuhan sebagai seorang nabiah ya. Tapi selanjutnya coba katakan apa yang dikatakan oleh Allah. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku ya. Dalam rumahku itu dalam bagaimana perbendaharaan Tuhan tentang orang-orang yang hebat, orang-orang yang ada di dalam lingkungan keilahian ya, orang yang dipakai Tuhan. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Ya, aku ini berhadapan-hadapan sama Musa terus terang, bukan dengan teka-teki. Ya, dan ia memandang rupa Tuhan dan Musa itu memandang rupaku. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Wow, ini satu pujian yang dahsyat menurut saya dari Allah untuk Musa. Keren banget ya. Hei Miriam, kamu berani mengata-ngatai hambaku Musa? Kalaupun kamu tuh sebagai nabi ya, tapi Musa ini adalah hambaku. Hamba yang setia. Hamba yang aku tinggikan ya ceritanya kalau dari perkataannya ini. Aku bicara dengan dia muka dengan muka. Kamu nggak takut ya ngata-ngatai hambaku ini? Ya, berarti ini Tuhan mencela. Tuhan bukan memberikan sanjungan kepada Miriam karena seakan-akan Miriam mau menunjukkan Musa itu salah. No, tapi keren banget yang Tuhan lakukan. Justru dia menegur dengan cara seperti ini. Menurut saya ini teguran Tuhan itu sangat menyakitkan. Ya. Kalau saya ditegur begitu ya, itu bisa sakit. Tapi ternyata ini kita harus belajar. Teguran Tuhan itu betul. Bahwa kalau reaksi ya, kalau tadi dia bereaksi, berinisiatif dengan positif tentang kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan memperlakukan sesuatu yang baik. Tetapi sekarang inisiatifnya dari Miriam adalah sesuatu hal yang negatif. Dan Tuhan mencela. Itu bukan urusanmu. Kalaupun dia ambil perempuan Kus ya. Kita tahu situasinya waktu itu dia di Mesir. Ya. Dan mungkin lingkungannya dia ambil orang Kus. Kita tidak tahu dan kita tidak memberitahukan hal itu. Tetapi bahwa di sini kita belajar. Kalau kamu berinisiatif. Inisiatiflah yang positif. Keren ya? Maka kenapa ketika saya menggumuli hal ini, saya memberikan tema inisiatif. Keren ya. Miriam itu orang keren, tapi dia juga tetap manusia yang bisa jatuh, yang bisa bertindak negatif, yang bisa bertindak tidak menyukakan hati Tuhan. Itulah cerminan buat kita juga. Ya. Nah, inisiatif
Inisiatif itu apa? Ya, nanti kita akan belajarin. Kita sudah belajar dari Miriam. Inisiatif itu baik kalau inisiatif itu positif. Kalau inisiatifnya negatif, bisa merugikan diri sendiri dan bisa mendukakan hati Tuhan. Nah, yang kedua kita akan belajar inisiatif itu apa. Kemudian kita akan tahu inisiatif dan bandingkan inisiatif dan kepemimpinan. Mengapa tidak ada inisiatif hari-hari ini dan pentingnya inisiatif. Apa itu inisiatif? Inisiatif, tentang inisiatif, kata inisiatif ini banyak pendapat ya, tetapi bisa disimpulkan seperti ini. Inisiatif itu adalah satu kemampuan untuk menilai dan memulai sesuatu secara mandiri. Jadi nggak usah disuruh-suruh, orang itu sudah melakukan. Nah, itu kemampuan dalam diri manusia yang Tuhan berikan. Yang keduanya bisa juga kekuasaan. Orang ini merasa ada punya kuasa, ada punya kesempatan untuk bertindak atau membuat langkah pertama, mengusahakan sesuatu atau mengambil alih sebelum orang lain melakukannya. Aku duluan, ya. Ada kuasa dan kesempatan yang orang ini sepertinya miliki, gitu. Aku harus, ya. Karena banyak orang lain juga tidak merasa punya itu, jadi dia lakukan, itu namanya inisiatif. Atau yang ketiga, dorongan untuk mengidentifikasi suatu masalah. Ada orang yang benar-benar menghadapi satu masalah, misalkan satu komunitas menghadapi ada satu masalah, orang lain tidak melihat itu sebagai masalah. Tapi orang yang berinisiatif ini, orang punya dorongan, wah ini ada masalah nih. Nah, itu dia berusaha untuk menyelesaikannya. Atau dia melihat satu peluang, ya. Atau dia melihat suatu rintangan. Tetapi orang yang berinisiatif adalah orang yang ambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah dan menangkap peluang yang ada. Ya, seperti itu. Ini kalau saya bahasakan dengan orangnya ya, orang yang berinisiatif. Nah, bisa disimpulkan bahwa inisiatif ini adalah satu bentuk kesadaran diri dari seseorang yang berpikir dia ini memiliki kemampuan, dia ini memiliki kekuasaan dan mengambil kesempatan bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa jadi itu untuk kebutuhan sendiri, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan suatu hal yang lain. Ya. Nah, saya ingin membagikan satu polling. Silahkan diikuti, ya. Pernah kan kita ya? Jadi nanti diisi ya. Ya, ini saya sampaikan dulu, saya siap dulu. Ya, jujur saja dituliskan ya. Sudah kelihatan ya? Ayo, semua ya berinisiatif ya. Tuliskan berapa nilaimu dalam berinisiatif. Jangan khawatir kalau saudara memang menilai diri saudara itu 100 ya. Hari ini Bu Eli berinisiatif. Berinisiatif mendorong Audrey, minta tolong Audrey. Dan Audrey berinisiatif menyambut inisiatif mamanya, gitu ya. Ibu Yanti juga berinisiatif. Jadi berapa nilai yang saudara berikan? Bukan berarti dalam hubungannya dengan RM ya, berhubungan dengan apa saja. Jadi kalau ada apa-apa, saudara ini berinisiatif enggak gitu. Berapa nilainya? Silakan. Kalau sudah, langsung yang kedua. Sudah kelihatan ya, Audrey? Sudah, Ibu. Oke, silakan yang kedua ya, KRM ya. Pilihlah 3 alasanmu yang membuat tidak berinisiatif. 3, boleh pilih 3. Tetapi yang tadi, wow, keren banget ini wanita RM. 100 yang berinisiatif, keren sekali. Ini wanita-wanitanya Allah keren ya. Ini sekarang pilih 3. Wow, semua wanita di sini adalah wanita berinisiatif. Ya, sekarang 3 alasanmu. Berarti ini tidak ada dong. Karena, kok ada? Hanya 1 ini yang malu. Oh. Ayo silakan terus diisi, pilih 3.
supaya saya nanti bisa berbicara tepat ya. Yang malu 1 orang saja. Nanti boleh WA sama saya ya pribadi ya kalau masih belum mendapatkan jalan keluarnya ya. Oke, terus jalan. Oke. Malu 50. Ah, ini berarti maksudnya berinisiatif di depan umum ya. Inisiatif dalam keluarga sendiri tadi oke banget ya kayaknya. Oh, enggak. Tadi belum semua. Ini sekarang baru semua nih. Oh, bagus nilainya tinggi-tinggi 50 nih. 80 dan 90-nya tinggi-tinggi. Keren. Yang ketiganya 50. Malu 50. Oh, tidak pandai bicara. Siapa bilang? Musa juga bilang begitu, Bu. Ya, tidak punya waktu. Waktu kita sama 24 jam. Harus diskusi dulu dengan keluarga. Ya, ini kalau kasus-kasus tertentu ya. Kalau malu nih yang menjadi perhatian saya nilai ada 50, tidak pandai bicara 50 ya. Punya waktu dan harus diskusi dengan keluarga itu adalah fleksibel ya. Tidak pandai bicara dan malu. Oke. Good. Penilaianku tentang diriku sendiri. Ayo silahkan. Saya ini ya, kalau orang Jawa bilang, sak janjane yo katanya. Sak janjane aku ini ya bisa kok kalau mimpin kayak begitu. Seringkali wanita berani bicara di belakang seperti itu. Tetapi di depan malu, banyak hal dipikirkan ya. Nah, sebetulnya apakah betul-betul saudara tidak bisa sebagai leader ya? Tidak bisa sebagai pemimpin. Ini 20 dan 80. Masih ada lanjutkah? Berarti sudah oke? Oh, belum. Ini leadernya yang 17. Followernya 83. Bu, kalau semua mau mimpin kayak Bu Olivia, terus siapa tuh yang mendengarkan? Bukan begitu maksud saya ya. Nanti kita bisa lihat ya. Kita bisa memimpin di area-area di mana kita bisa memimpin ya. Oke. Saya bersyukur sekali tidak ada yang abstain. Berarti siapapun saudara dan mengisi apa, saudara tahu di posisi mana. Sehingga kita bisa tingkatkan. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, kita kembali kepada slide kita yang kedua. Slide kita yang kedua sekarang ya. Slide. Inisiatif dan kepemimpinan. Ini saya kasih gambar begini karena kita ini mau sebagai kaum wanita ya, sebagai ibu-ibu ya. Ini maaf dengan Audrey yang mungkin saya enggak termasuk di sini tuh gambarnya ya, tapi bisa juga dengan aplikasi yang lain ya, Audrey. Seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, mengarahkan kegiatan-kegiatan untuk membantu tercapainya tujuan. Itu adalah salah satu definisi pemimpin ya, kepemimpinan, leadership. Nah, kita seringkali bisa melihat dengan mata jasmani kita, orang itu bisa deh, leadershipnya baik dia, bisa, ayo ya. Seringkali kita mendorong teman yang lain seperti itu. Tetapi ada orang yang merasa dirinya sebagai leader, tapi tidak melakukan kewajibannya sebagai leader. Nah, itu mengenaskan. Apalagi kalau dia hamba Tuhan, ya, mengenaskan banget gitu ya. Jadi kalau saudara sebagai leader, pastinya kriteria ini harus ada pada saudara. Nah, salah satu latihan di RM ini adalah saudara bisa mengilhami orang lain. Keren kan? Ya, wanita RM di sini ya. Saudara bisa mengilhami. Disitulah kita bisa berinisiatif. Kalau seorang pemimpin tidak berinisiatif, menurut saya dia tidak sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Ya. Seorang leader pasti berinisiatif. Orang yang berinisiatif belum tentu juga sebagai leader di satu komunitas dan lain-lain. Tetapi minimal dia bisa berinisiatif menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Bu, angkat tangan, pemimpin dalam keluarga saya kan suami saya, Bu. Yes, betul. Tetapi jadi co-hostnya gitu ya. Jadi
orang yang mewakili pemimpin tatkala suami tidak di rumah, menjadi pemimpin di dalam hal-hal lain di dalam keluarga kita, ya. Ingat positif dan yang negatif, ya tentu kita pilih positifnya. Inisiatif dan kepemimpinan itu seperti itu, tidak bisa terpisahkan. Bu, saya mau jadi follower. Follower pun menurut saya punya inisiatif. Kalau saudara tidak punya inisiatif, tidak follow, tidak ikut di RN ini, betul? Ya kan? Nah, sedemikian kompleksnya kehidupan manusia bahwa satu hal itu bisa dilakukan oleh siapa saja dengan jabatan apa saja, di waktu kapan saja dan di mana saja. Inisiatif itu bisa dilakukan. Nah, sekarang teman-teman, ini tadi belum dibesarkan. Nah, sekarang ya, saya bukakan gambar yang ini. Saya melihat tadi kita ini wanita-wanita yang berinisiatif, keren, bagus. Saya juga orang yang demikian, saya merasa ya. Nah, kepemimpinan kita, ya, inisiatif kita sebagai seorang ibu ya, kita sekarang masuk dalam lingkaran sebagai seorang ibu. Dan ini bisa dipetik nanti sebagai materi buat ke depan ya, Audrey. Terima kasih hari ini bisa hadir dan topiknya khusus ke ibu-ibu juga ya. Nah, yang pertama saya gambarkan ini anak dipeluk ya, tetapi tulisannya tidak ada rasa aman. Seringkali inisiatif kita sebagai seorang ibu yang betul-betul powerful ya, ibu yang powerful, itu bisa membuat anak kehilangan rasa nyaman. Kalau anak kecil, ibu berinisiatif, anak nyaman. Dia belum bisa apa-apa. Ketika bayi, ya, dia membutuhkan kita banget. Inisiatif ibu dan orang-orang yang membantu dia tuh butuh banget. Tetapi ketika anak-anak ini beranjak besar, bertumbuh dan berkembang, kalau kita ini terlalu berinisiatif apa-apa kita, itu juga kesalahan saya yang saya lakukan, mengaku dosa saya di hadapan Tuhan dari kemarin-kemarin, dan sekarang anak-anak sudah besar, tahu salahnya. Anak ini apa-apa ibu, kalau nggak ada ibu nggak ada rasa aman. Padahal bukan itu maksudnya. Nggak ada Tuhan, nggak rasa aman. Tapi ibu ini, karena saking berinisiatifnya, apa-apa dia, jujur aja kan saya sampai sekarang, anak saya mau pergi bawa makanan, saya masih bisa bereskan ini itu ya. Kadang-kadang, udah lah, nggak usah, nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Ada teman yang sampai detail, anak itu harus apa seperti aturan yang dia lakukan, dan anak ini bertumbuh besar. Dulu diperlakukan umur 5 tahun seperti itu, sekarang sudah 25 tahun masih harus seperti itu. Kadang-kadang anak tidak mengikuti aturan ibunya, bisa merasa takut disalahkan. Dan kalau salah, saya tidak menghormati orang tua. Nah, anak-anak ketika yang dalam masa kecil, dia sering mendengarkan kemarahan. Ini tulisannya salah ya, teriakan ya. Kemarahan dan teriakan orang tua. Anak bisa menjadi takut juga. Dan ketakutan itu bisa dibawa sampai dia besar. Tetapi ketika satu hari dia sudah merasa dirinya mampu, anak bisa melawan orang tua. Itu yang ditakutkan. Ya. Orang tuanya teriak, dia balas teriak. Inisiatifnya jadi negatif. Ada anak-anak yang menjadi malas. Alah, ngapain gue susah-susah? Mamaku superwoman, di take care mamaku semua. Ngapain? Nah, dalam situasi ibu membutuhkan, anak nggak mau ikut ambil bagian, ibu jadi jengkel. Seringkali begitu. Saya gemes sekali Bu sama anak saya. Anak udah gede, nggak ngerti bantuin orang tua, nggak begini. Saya tanya, Bu, waktu kecil anaknya dilibatkan membantu ibu enggak? Maksudnya gimana? Ya, kalau ada orang tua yang suka membuat kue, anaknya terlibat, ikut ambil bagian. Aduh Bu, pusing kalau dia ikutan Bu, numpain ini, numpain itu. Memang bisa jadi momennya apa? Momennya kita buru-buru mau berjualan ya nggak bisa ya. Tapi kalau momennya santai, apakah anak-anak terlibat? Apakah anak-anak diberi tanggung jawab?
untuk bisa berinisiatif dari kecil. Seringkali ibu yang powerful tidak melakukan itu. Tapi ibu yang tahu psikologi, ya, makanya kemarin ada siapa ya, Seva ya, saya anaknya baru kecil, ikutlah Seva, supaya ada hal-hal yang orang tua yang kita ini sudah makan asam garam sepertinya, tapi sudah kadung ya, sudah terlanjur melakukan hal-hal yang nggak bisa kita ulang lakukan ketika anak kecil. Mari ikutlah, saya bilang begitu. Nah, anak malas jangan salahkan anak. Apakah kita ikut ambil bagian dalam kemalasan? Anak atau kita bisa frustrasi dan depresi. Sampai-sampai tidak punya inisiatif. Nah, frustrasi karena dia mungkin mengalami kegagalan. Ketika ada kegagalan, dia pulang ke rumah, tidak cerita ibunya. Ibunya kemudian langsung, papa, kamu bantu, anak tambah depresi, dia tidak melakukan sesuatu. Tutup pintu, jebret, diam. Sebel banget gitu ya. Nah, jadi kalau anak sampai tidak berinisiatif, ada banyak hal yang perlu dikoreksi. Atau anak menjadi, ya ini tadi gandengannya ya, bisa malas, masa bodoh. Atau kalaupun kita bicara, Bu, anak saya tobat, Bu. Saya ngomong halus juga, gitu aja. Saya marahin, melirik aja. Kayak lagi dengerin Zoom dan butuh nggak butuh. Didiemin aja, Bu. Waduh. Nah, jadi kita harus tahu. Ini begitu. Tidak berinisiatif. Ya. Nah, sekarang maju satu lagi. Ibu-ibu RM ya, wanita RM tahu nggak? Kenapa saya pasang gambar ini? Tahu nggak nih gambar apa? Gambar apa? Yuk buka satu mic, boleh ngomong yang bisa lihat. Gambar apa ini? Gambar tangan. Tangan apa? Yang komplit, Bu? Gambar apa? Jempol ya? Jempol. Dipegang anak kecil. Oke. Tepatnya bukan jempol. Kalau jempol enggak kurus gitu ya. Itu jari ya. Biasanya telunjuk atau tengah ya. Jadi betul, Ibu Dwi, terima kasih ya. Ini jari mungkin bisa jadi seorang ibu atau bisa seorang anggota keluarga yang lain atau babysitternya ya. Tapi siapapun yang menunjukkan jari atau ya kepada baby ini baru lahir ya. Baru lahir pun dia tahu, langsung pegang itu tangan. Jari, dia nggak tahu itu jari. Tetapi ada sesuatu dia pegang. Apa yang ingin saya sampaikan dari ini? Ini itu inisiatif. Jadi inisiatif itu bukan untuk orang-orang tertentu. Dia memang ditakdirkan jadi pemimpin, dia inisiatifnya banyak. No. Setiap orang, saya belajar tentang inisiatif ini dan saya belajar bahwa inisiatif itu anugerah Tuhan. Inisiatif itu dimiliki setiap orang. Ingat, ini saya tidak kasih gambar yang baby menyusu ya, karena harus dengan video. Tapi saya bicara gini pasti ibu sudah tahu ya. Bagaimana seorang ibu yang telanjang dada ya, ketika kita melahirkan kan kita dalam keadaan telanjang dan baby itu langsung yang sudah lahir taruh di dada kita. Otomatis itu anugerah Tuhan. Dia cari puting susu. Nah, itu inisiatif itu ada sejak manusia dilahirkan. Keren ya. Allah kita keren banget. Dia mempersiapkan manusia dengan inisiatif yang dimiliki ya. Nurani untuk berinisiatif itu ada. Jadi kalau zaman ini ya, ada anak yang tidak berinisiatif. Ada suami yang tidak berinisiatif. Ya. Kita yang ikut ambil bagian dalam keluarga itu, kita perlu bercermin. Bu, tobat Bu. Dia laki-laki nggak seperti laki-laki. Itu kita ya dengar dari teman-teman kita yang lain mungkin ya. Nggak ada inisiatifnya kerja. Nah, zaman seperti ini Bu, diem aja di rumah, pokoknya tahu ada yang ngopi. Aduh, saya bilang kasihan sekali ya kondisinya seperti itu. Tapi kalau kita runut ya, kita tarik ke belakang.
Apa yang menyebabkan itu? Banyak hal. Kita juga tidak bisa menyalahkan diri saya dong, Bu. Saya sebagai istri gimana? Saya sudah ngomelin dia. Kenapa diomelin? Bukan diomelin. Duduk bersama diajak bicara. Kenapa you begitu? Mungkin dia stres, mungkin dia malu, mungkin dia punya tekanan-tekanan yang membuat dia terbiasa tidak berinisiatif karena orang tuanya dulu mengajarkan seperti itu. Dan sekarang kita punya istri, kamu, ya saya misalkan, kamu punya istri kamu, kamunya handle semua semuanya. Pekerjaan termasuk cari uang dari dulu kamu. So sekarang di masa pandemi ketika kamu mengalami sesuatu, kamu menyalahkan suamimu. Terhanya ini wanita. Oh gitu ya Bu ya. Inisiatif itu dari dulu ada. Dari lahir itu ada. Membuat seseorang tidak berinisiatif, ada faktor-faktor di luar dirinya yang menjadikan dia kurang berinisiatif, minim berinisiatif, atau tidak mau berinisiatif. Ya. Nah, lanjut. Sekarang pentingnya inisiatif. Inisiatif dan leadership itu diberikan Tuhan kepada individu seperti yang saya ceritakan tadi. Ya. Ini pentingnya inisiatif kenapa? Karena itu melatih rasa percaya diri atau bentuk dari rasa percaya diri seseorang, orang itu mau berinisiatif. Kalau anak tidak mau berinisiatif, bisa juga dia tidak berani, tidak punya rasa percaya diri ketika dia harus berinisiatif di dalam satu hal di mana orang lain berinisiatif, dia tidak. Jadi kita bisa melihat ke kedalaman diri kita untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Misalkan adanya ART ya atau PRT di rumah tangga kita. Ada ibu-ibu yang begitu kesal, itu termasuk dulu saya juga begitu. Kan sudah tahu kenapa tidak berinisiatif, tahu dong itu masih begini begitu gitu ya. Saya tidak berani, tidak disuruh ibu. Nah, ya. Jadi kadang-kadang ada batasan-batasan yang seseorang itu tidak berani langgar karena pengalamannya yang dulu, pengalamannya yang dia terima. Nah, inisiatif ini juga membentuk pribadi yang introvert menjadi lebih terbuka. Kalau anak-anak zaman sekarang banyak yang ekstrovert, tetapi juga tidak kurang yang introvert. Masa bodoh, tutup diri, nggak mau tahu urusan orang lain, ya. Pokoknya punyaku beres. Nah, dari anak saya dulunya introvert banget. Setelah dia beranjak dewasa, dulu dia pahit, nggak pahit lagi, sampai jadi banget baik sama saya, kita kayak temenan ya. Nah, dia mengemukakan begini, sekolah itu ya Mami, tidak hanya perlu belajar tok. Dia merasa seperti itu dulunya. Dia takut kalau nilainya jelek. Dia harus kejar sampai kublak gitu ya. Nah, akhirnya menjadi orang yang hanya melihat apa yang dia mesti lakukan. Saya ini anak, saya mesti belajar, tugasnya saya belajar, that's all enough. Tidak tahu yang lainnya. Tidak gitu. Saya mesti butuh keluar bergaul dengan orang lain. Karena ternyata di pekerjaan itu bukan nilai yang menentukan. Nah, EQ ya, bukan IQ, bukan kecerdasan saya. EQ saya ini perlu berkembang. EQ saya yang menolong saya di dalam pekerjaan. Bagaimana saya bisa memberikan respon yang baik ya, responsif ya. Saya memberikan respon, inisiatif. Jadi responsif itu baik, inisiatif itu baik, tapi tidak reaktif. Reaktif itu orang bereaksi, berinisiatif tapi marah, bereaksi tapi yang negatif ya. Nah, itu betul-betul diberitahukan kepada anak saya baru sadar. Waduh, saya bilang, Tuhan ampuni saya gaptek. Coba dari dulu enggak gaptek, pasti googling terus apa-apa gitu ya. Nah, sekarang boleh yang merasa gaptek googling terus ya, belajar terus dari HP ya. Memiliki hubungan sosial yang proaktif. Ada banyak anak yang tidak memiliki hubungan sosial. Kasihan. Anak nanti harus keluar bekerja. Hubungan sosial itu yang menolong dia untuk bertumbuh. Memang hubungan sosial dalam keluarga adalah yang pertama. Memberikan nilai-nilai yang positif.
Tetapi ketika nilai-nilai yang positif itu tidak diamalkan keluar, tidak proaktif, dia hanya baik, menjadi orang baik tetapi yang pasif dalam hubungan sosial, dalam pekerjaan, nanti kita menyusahkan anak. Ya, memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Kalau saya ngomong-ngomong menyusahkan anak, menyusahkan saya, bukan saya menghakimi ya, tapi kita mari mau bercermin karena itulah orang-orang di sekitar kita. Nah, memberikan kebahagiaan dan kepuasan bukan saja keluarga kita, tapi juga orang lain di luar sana, di komunitas kita. Hari ini Bu Eli berinisiatif untuk memasak. Gak ada orang yang ngomong, Bu, bukan bagian saya, tapi saya ambil inisiatif. Sayalah yang masak, udah kasihan nggak ada yang ngasih makan nanti gitu ya. Kebetulan saya juga senang masaknya. Itu apa? Kalau orang Jawa bilang panci ketemu tutupnya ya, gitu ya. Tumbuh ketemu tutup gitu katanya ya. Jadi ketemu, jadi nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau kenapa yang lain nggak berinisiatif? Bisa jadi dia mikir-mikir waktu, dia mikir-mikir dana, dia mikir-mikir males, dia mikir-mikir banyak pikirannya. Tapi ini ambil inisiatif. Nah, seperti hari ini juga Audrey ambil inisiatif. Dia ada Zoom kursus bahasa Prancis yang ternyata tidak gratis ya. Jadi saya ikut ya, enggak ikut ya, enggak apa-apa, saya membantu Ibu. Nah, terima kasih sekali, Nak. Wah, ini satu keberhasilan dari Ibu Eri di dalam mengembangkan kepribadian anaknya yang bernama Audrey dalam hal inisiatif. Keren banget, dan saya percaya bahwa dia bisa berinisiatif gini, dia juga pasti melihat ini pekerjaan Tuhan. Saya mau bantu ya. Terima kasih sekali Audrey ya. Itu berharap ini memberikan kebahagiaan kepada orang yang berinisiatif. Kepada Audrey juga memberikan kepuasan. Saya bisa doing something for others. Saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya. Keren banget ya, ternyata inisiatif itu ya. Nah, kita masuk kepada coaching game. Kalau tadi kita belajar dari Miriam, kita mau melihat kepada diri kita, refleksi dengan coaching game ini. Nah, saya tidak banyak berbicara bahwa coaching game ini adalah tools. Yang ini saya nanti ambil satu dari sini ya. Ini ada banyak gambar-gambar yang difoto yang buat kita bisa berefleksi. Di sini kalau yang coaching game ada namanya. Nanti kita pakai satu. Nah, saya kemudian juga pakai yang points of view dari Pungtung. Nah, Pungtung ini ada gambar-gambarnya, tetapi tidak ada tulisannya. Nah, nanti kita bisa memberi tulisannya ya. Nah, points of view ini gambar-gambar yang disiapkan ya, di fotonya tuh benar-benar dipikirin oleh orang yang namanya Eva dan Yaron. Bukan hanya cepat gitu ya, tapi betul-betul dipikirin, didoakan dari sudut pandang psikologisnya seperti apa ya. Nah, ini untuk belajar diri sendiri bisa, rame-rame seperti kita saat ini juga bisa. Hal ini ya, dari kartu-kartu ini bisa merangsang ide kita. Mungkin setelah saya berbicara, Ibu sudah berpikiran ke hal-hal yang lain. Tetapi ketika ada gambar yang saya tunjukkan, ide yang lain itu bisa muncul. Dan itu memunculkan metafora, memunculkan satu cerita. Ya, dan saudara mendapatkan insight untuk diri saudara sendiri. Bisa juga emosional. Mengingatkan sesuatu yang di dalam, yang mungkin selama ini sudah tidak terpikirkan. Tapi ketika saudara melihat gambar itu, termotivasi, emosinya keluar. Ya, termotivasi untuk hal yang lebih baik ya tentunya berharapnya ya, dan memperluas sudut pandang saudara di dalam mencari jalan keluar atau mencari hal-hal yang lebih signifikan di dalam inisiatif. Mengulik ini nanti bisa memberikan reaksi ya, bisa memberikan munculnya emosi yang bermacam-macam. Banyak banget ya, ada yang sedih, ada yang terkejut ya, ada yang nangis, ada yang masih mikir, ada yang geram, ya, ada yang lucu juga ya, gua ternyata kayak gitu ya. Tapi apapun itu, trust the process, ya. Saya berharap tadi yang sudah tutup kamera nanti bisa betul-betul tetap fokus ya. Percayalah proses ini. Jangan merasa dihakimi dan menghakimi. Jangan berharap orang lain seperti saya dan saya seperti orang lain. No expectation, no judgment. Jadilah dirimu sendiri.
be present, hadir benar-benar ya. Hadir di sini, nanti saudara akan mendapatkan hal-hal yang unexpected but precise. Nggak terduga, tapi itu tepat gitu ya. Bisa kaget sendiri, bisa sesuatu yang wow gitu ya. Aha moment didapatkan ya. Karena kita percaya bahwa setiap orang itu memiliki sumber untuk menyelesaikannya, untuk melihat masalahnya sendiri dan menyelesaikan sendiri, dibantu dengan kartu ini. Nah, mindful break. Ya, kita betul-betul fokus, kita menyediakan hati dan diri kita untuk observasi diri. Kita melihat ke dalam diri kita, tak pikirin orang lain. Saatnya kita jujur dan bersikap lembut terhadap diri sendiri. Kalaupun ada sesuatu hal yang tidak enak, jangan hal yang mendukakan dirimu sendiri, menyalahkan dirimu sendiri. Tapi be gentle, lembutlah kepada dirimu sendiri. Saya akan memutarkan satu musik, tutup mata, dengarkan lagunya. Ya, Audrey akan memutarkannya untuk kita sekalian. Silakan Audrey. Halo Audrey. Ya, ini sudah masuk belum? Belum. Share screen, saya sudah stop. Coba lagi, kalau nggak bisa saya bantu. Ya. Ya, baik. Sebentar. Ini kalau misalnya saya tunjukin video dari YouTube-nya nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Ya. Oke. Terima kasih, Audrey. Ya, kita kembali. Nah, kalau musiknya tadi itu ya, cuma bunyinya yang tek 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 terus sepanjang kita dengarkan, bosan juga, ya. Tapi ada letupan-letupan itu yang membuat hidup. Nah, inisiatif itu seperti itu. Ada sepertinya tenang, aku berinisiatif. Nah, itu sesuatu yang membuat hidup ini menjadi lebih hidup. Ya, oke, kita kembali kepada share screen saya ya. Silahkan dilihat gambar yang saya share. Ya, diperhatikan ya. Nanti saya pandu. Silahkan share beberapa orang, nanti yang share yang lainnya juga beberapa orang. Saya ingin mau dengar 1-2 orang dulu ya. Ketika saya berbicara tentang inisiatif ini, apa yang kau rasakan? Dari gambar ini, coba perhatikan gambar ini sebelum diambil. Kira-kira seperti apa? Atau gambar ini setelah diambil. Gambar ini gambar apa sih? Kalau saudara pandangi ya, dan saudara coba raba ya, teksturnya kayak apa ya?
kena-mengenanya apa dalam hubungannya inisiatif dengan perasaan saya saat ini? Ini tentang apa sih? Yuk, coba siapa yang mau sharing? Apa yang sudah rasakan ketika bicara soal ketika saya bicara soal inisiatif ini? Kalau saya raba, apa yang saya rasakan sehubungan dengan inisiatif? Kalau melihat detailnya, bicara kepada saya soal inisiatif, apa yang saya rasakan? Ada yang mau sharing? Sorry. Ayo, siapa yang mau sharing? Ada yang dapat enggak? Ini pada dibuka sudah nih mic-nya. Oh, sudah dibukakan sama si Audrey ya. Thank you. Siapa yang mau sharing soal inisiatif ini? Ketika bicara soal inisiatif, apa yang saudara rasakan? Ibu Syuling buka mic ya, Bu? Enggak. Oh, enggak. Memang sudah dibuka ya. Kalau mau sharing boleh, Bu. Apa yang Ibu rasakan dengan bicara soal inisiatif? Dan dalam hubungannya dengan gambar itu, mengingatkan tentang apa? Kalau belum dapat, boleh dimajukan. Badan kita maju, kita pandangi, kemudian kita bisa mundur, lihat. Kalau saya lihat ini, stop kontak ya? Ya, siapa ini? Syuling, Bu. Oh ya, oke. Terus Bu Syuling. Saya lihat detailnya ya itu bagus ya, indah. Jadi mungkin saya melihat kayak hidup kita kan mungkin ada kayak ada momen-momen indah, ada momen-momen kayak bergejolak atau maksudnya nggak datar aja gitu. Tapi ada satu keadaan atau apa yang mungkin membuat momen itu indah atau membuat itu bukan sesuatu indah yang sedih gitu maksud saya. Ada kehidupan kita yang bergelombang. Jadi keadaan kita itu membuat sesuatu perjalanan hidup kita itu membuat keadaan kita sekarang, dan itu membuat kita pengalaman hidup atau masa lalu itu membuat kita jadi ada yang berhubungan dengan inisiatif, membuat kita apa yang kita jadi sekarang ini karena berhubungan dengan masa lalu, dan itu membuat inisiatif kita atau inisiatif itu ada atau enggak itu karena masa lalu. Dan itu misalnya saya lihat itu stop kontak itu misalnya kita nyalain atau kita matiin gitu ya, misalnya dalam keadaan gelap itu kita nyalain, itu kan nanti mungkin jadi terang gitu. Maksud saya ngelihat itu kita mesti ada sesuatu yang kita mesti istilah gebrak gitu. Misalnya harus kita lakukan sebagai inisiatif kita. Mau gelap terus atau mau nyala terus atau mau terang terus gitu. Mau gelap terus atau mau diterangin gitu ya. Iya, maksudnya saya mungkin dalam keadaan kita itu kita mesti gebrak sesuatu yang mungkin membuat kita jadi lebih hidup gitu. Misalnya kita biasa aja tapi kita buat sesuatu yang jadi itu jadi mungkin awal dari sesuatu yang baru gitu. Yes. Ya. Itu yang Syuling rasakan ya. Iya. Oke. Berarti kalaupun itu sudah indah, awalnya juga begitu. Setelah difoto juga tetap begitu toh, karena itu nempel ya. Stop kontaknya ya. Nah,
Tadi mungkin Ibu Syulin mau mengutarakan bahwa untuk diceklekkan naik atau diceklekkan turun itu adalah inisiatif dari kita. Seperti itu ya Bu ya, kira-kira ya Bu. Iya Bu. Memulai sesuatu yang barunya itu yang kita mesti berani gitu ya. Memulainya itu. Let's do it gitu ya. Let's do it. Ya. Oke, nah itu tadi kan berhubungan dengan musik juga kita yang kita dengar ya. Jadi memang betul bisa pengaruhnya masa lalu itu besar sekali. Tetapi ketika seseorang beranjak dewasa, ketika seseorang sudah mulai bisa berpikir untuk dirinya sendiri, untuk hari depannya sendiri, dia harus ada inisiatif sendiri. Jadi seseorang yang sudah dewasa tidak bisa mundur balik, ya mamaku seperti itu kok. Seperti halnya itu diri kita juga tidak bisa begitu. Dan kalau diri kita sebagai ibu yang kita sudah melakukan seperti itu untuk anak-anak, nah nanti apa yang mesti dilakukan? Kita mau ke gambar berikutnya. Ya, ada 3 gambar nanti yang bisa disiaringkan. Silahkan pilih pakai nomor sekarang ya. Kalau dulu pakai warna, wah saya senang warna merah, sekarang pakai nomor. Silahkan perhatikan dulu. Ini namanya facing down ya. Jadi jangan ganti ya. Silahkan apa yang didapat. Walaupun itu mengejutkan, tidak apa-apa. Kita coba belajar, kita terusik, kita terulik hatinya tuh dari gambar itu ya. Biar kita supaya kita maju. Sudah pilih ya, 1, 2, 3 ya. Nggak usah diketik, nggak apa-apa, biar cepat ya. Sudah, 1, 2, 3, saya buka ya. Perhatikan gambar sesuai pilihan kita. Ya. Silahkan diperhatikan gambar dengan nomor yang tadi sudah dipilih. Nah, kemudian saya akan pandu ya. Coba perhatikan gambar ini ada latar belakangnya apa. Kira-kira peristiwanya itu peristiwa apa? Apakah kamu suka atau tidak suka dengan gambar yang facing down kamu pilih tadi? Kalau tidak suka, kenapa? Mengingatkanmu pada apa? Sehingga kamu tidak suka. Kalau kamu suka, apa yang membuatmu suka? Coba perhatikan detailnya. Dekatkan badan, perhatikan. Ini berbicara tentang diri saya kah? Kalau tentang saya ini yang di mananya ya? Apakah saya di sepatunya? Apakah saya di ibunya, jadi ibunya, atau jadi anaknya, atau jadi daunnya? Atau saya jadi wanitanya? Atau posisi saya sebagai yang di laki-lakinya? Kalau seandainya gambar ini bisa bicara, kira-kira suaranya seperti apa ya? Lagi mengeluarkan suara apa? Kalau kita perhatikan dari jauh, insight apa yang kita dapatkan? Silahkan, siapa yang mau sharing? Dapat nomor berapa? Shalom pagi, Bu. Ya, siapa ini? Bu Yohana. Ya, silahkan Bu. Saya nggak bisa lihat. Kalau dari yang tadi dulu ya, Bu. Step awal kita ngeliat stop kontak. Saya hanya diingetin Tuhan, itu stop kontak itu senada dengan dinding warnanya. Berarti hidup kita itu harus senada dalam tuntunan Tuhan, saya dapatnya. Dan kita senada dalam arti kata apa adanya kita. Dan stop kontak itu kan ada satu naik, satu turun. Saya jadi ingetin Tuhan gini, kita harus berinisiatif.
Kita kadang-kala bangun tidur harus matiin stop kontak ya. Nyala listriknya jangan berlebihan gitu kan. Jadi saya diingetin itu dari dalam diri kita sendiri untuk inisiatif. Karena pada dasarnya tergantung kita mau boros listrik atau enggak dari kita sendiri. Jadi ibaratnya Tuhan kasih lihat be yourself, jadi dirimu sendiri gitu. Nah, kalau yang gambar kedua saya dapat nomor 2, saya kos dibuka kaget juga gitu loh. Saya kenapa, Bu? Kayak diri saya sendiri gini. Ini kan jungkir balik ya, sedang senam gitu ya, lentur gitu ya. Dan lihat si anak itu ikut. Itu tuh ingetin banget apa yang kamu perbuat. Apa yang kita lakukan itu kadangkala menjadi dampak buat anak. Saya selalu berinisiatif. Kadang over inisiatif sometimes. Kemarin anak-anak udah kos, saya dengan inisiatifnya nanya, perlu didesain nggak? Karena saya didesain kan. Saya langsung bikin gambar desain, dan ternyata anak suka. Dari saya punya inisiatif, akhirnya mereka berinisiatif cari di Shopee untuk bikin ini, bikin itu. Dan saya datang, mereka udah langsung ke kamarnya di show gitu. Ini Mama lihat nih hasil kamar yang kita sudah renovasi nih buat Mama. Tapi ide saya tapi saya bersyukur gitu loh. Jadi saya lihat di nomor 2 ini, wah ini kayak saya banget. Kalau saya dari kemarin tidak bangkit, enggak sukacita, anak-anak saya nggak akan ikutin seperti ini. Karena memang kita sebagai ibu-ibu selalu begini, Bu, jeleknya nih dunia ini ya. Kalau anak nakal itu tuh mamanya yang nggak bisa didik. Anak pinter kayak papanya pinter. Kebanyakan orang begitu. Jadi saya selalu bilang sama suami saya, padahal di pelajaran PKN kelas 2 SD, saya kasih lihat loh, tugas bapak yang mengajar anak. Karena saya waktu pas juga di guru kelas 2, saya baca kan. Nah, ada satu sisi saya bilang, nah tugas bapak yang mengajar anak. Jadi jangan pulang, cuman istilahnya, buka tanggung jawab ke ibu yang, nih pokoknya lu tanggung jawab, gue yang cari duit, lu yang ngolah. Enggak, saya bilang. Anak mau pinter, mau enggak, kerjasama. Jadi saya lihat ini proses nomor 2 adalah, kalau kita sebagai orang tua, kita lentur, kita mau diproses, mau dibentuk, jadi anak kita akan ikut juga seperti karakter kita. Sebab saya lihat anak-anak saya gitu, ketika mereka by proses, mereka itu akan bicaranya nanti. Setelah selesai dia kan ngomong, sayang, aku baru ngalamin gini, tapi tenang mah, akhirnya gini. Itu seperti saya lihat. Jadi saya bilang, oh iya oke. Sampai mereka telepon. Ada apapun pasti telepon, karena saya seperti itu, menjalin komunikasi. Apa adanya saya, dan terbuka open. Jadi kepada anak-anak saya nggak pernah bohong, atau kayak gini, Bu, saya didik anak ya, waktu kecil dia nggak mau makan, saya cuma bilang, kamu nggak mau makan, ya udah, saya bungkus makanannya. Ingat ya, kamu yang nggak mau makan, jangan minta makan. Saya mah senang kasih makan, nggak usah pusing masak apa, saya bilang. Tapi ingat kalau nggak makan sakit ke dokter, urusannya nanti ke dokter panjang. Oke ya? Akhirnya anak itu datangin saya. Jadi sekarang anak seperti itu kepada saya. Sampai mereka terbuka kepada saya dan negur secara langsung, saya terima. Jadi ini nomor 2, memang benar-benar, Bu, kita jadi orang tua juga harus lentur, by proses juga. Kita harus berinisiatif benar. Karena lihat, apapun yang kita perbuat, anak kita ikutin. Iya, Bu. Tadi saya agak miss, hilang, keputus ya. Ibu waktu nawarin desain, terus akhirnya yang mendesain kamarnya siapa? Anaknya sendiri atau ibu? Aku yang bikin gambar, tapi anak-anak itu ini nyari sendiri tuh di Shopee. Ya, Mejanya kayak apa? Iya. Nah, itu bisa menjadi kebanggaannya anak. Kadang-kadang karena kita desain, ini lebih bagus inilah. Itu kasihan juga ya anak ya. Oke, bagus, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama, Bu. Jadi kalau mau dikasih nama di gambarnya apa nih, Bu? Kalau saya lihatnya, kita harus melentur ya dalam kehidupan ini by proses. Enggak. Oh, jadi tulisannya by proses. Tulisannya. Iya, kalau saya sih gambar nomor 2 ya. By proses dengan melentur, istilahnya itu dalam kondisi apapun kita harus siap di sini. Oke. Dan harus tetap sukacita, Ibu lihat deh. Bu, tulisan yang dipasangkan di nomor 2 by proses gitu ya. Iya, by proses memang. Oke, thank you. Ya, silakan, ada yang gambar lain ternyata pilihannya. Salam, saya boleh ya, Bu? Tapi nggak buka kamera. Ya, lagi masak-masak
banyak barang gitu ya. Nanti kita pengen masakan ya. Oh, boleh, siap. Silakan. Kalau Ibu ke Bogor nanti mampir ke rumah saya. Silakan Bu Eli. Oke, tadi kalau ngelihat apa namanya? Ayo nih, kapan nih? Halo, kenapa? Ya, Ayo, lanjut. kapan kita masak-masak ya, Lia? Oh, siap. Kita ke rumah. Oke, salam semuanya. Kalau saya, Bu, tadi ngeliat stop kontak itu kan, saya ngeliatnya stopnya bagus banget ya gambarnya ya. Ada gambar bunga-bunganya, cantik banget gitu kan. Biasanya stop kontak yang umum tuh saya lihat biasa aja ya. Tadi saya ngeliat cantik banget stop kontaknya gitu. Umumnya kan orang mah satu kotak tuh ada apa? Satu aja di bawah dan di atas ini ada dua. Ada bisa di atas satu, di bawah satu gitu kan. Yang saya lihat gitu cantik ya. Nah, jadi istilahnya jadi ada dua, jadi dalam satu hal itu bisa ada dua gitu kan. Biasanya kalau satu komentar itu kalau mati ya mati aja, kalau naik, kalau turun gitu. Tapi ini ada dua, jadi hidup itu tergantung kita ya Bu, bisa kita naikkan atau kita turunkan gitu ya. Dengan melihat gambar yang lucu keren banget, stop kontaknya besar, terus ada gambar-gambar apa sih kayak bunga-bunga gitu ya, keren banget desainnya gitu ya. Saya bilang iya ya gitu. Ternyata benar, hidup itu pilihan. Kita mau naikin atau kita mau turunin itu bagaimana kita menyikapi aja gitu, Bu. Ya Kak, itu yang saya dapat dari stop kontak tadi. Terus saya tadi langsung ngambilnya gambar nomor 3. Kenapa? Saya ngelihatnya kok ini ya gitu. Saya kan orangnya lebih kontras gitu, nyala-nyala. Tapi saya lihat tapi sama aja deh. Tapi kenapa saya nomor 3? Tapi memang karena Ibu bilang pilih salah satu, saya langsung jatuh cinta ke nomor 3. Nggak tahu kenapa gitu. Yang saya lihat ternyata pas lihat gambar, gambar kaki, gambar sepatu ya Bu. Gambar tanah, gambar sepatu, dan gambar banyak dan ini pasti sepatunya banyak orang. Saya mengindikan ini tuh gambar keluarga gitu loh, di mana tuh ada suami, ada anak, ada ibu dan orang tua gitu. Jadi dalam keluarga itu kita nggak bisa jalan bersendiri-sendiri Bu. Kita harus bersama-sama ya, untuk sesuatu hal yang istilahnya untuk baik, yang positif. Kita nggak bisa seperti saya contoh ya, saya seperti saya bilang ya, anak saya mau ngambil akpol, nggak bisa dia berjalan sendiri, harus ada saya, suami, dan Audrey yang saling membantu gitu berjalan. Walaupun kami berjauhan, yang pasti hati kami sama, roh kami sama gitu. Jadi kami nggak bisa jalan di tempat, kami harus berjalan bersama-sama. Begitu juga ini hanya contoh ya Bu, kayak Audrey juga kan udah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan ngambil S2 di luar gitu. Saya bilang sama dia, kita nggak punya uang kita nggak punya uang untuk sekolah di luar, tapi ayo kita berjalan bersama-sama. Dengan cara apa? Kita berdoa bersama-sama. Kamu harus melangkah lebih lagi, bagaimana caranya kalau kamu emang niat kamu mau sekolah di luar, kamu harus berjalan, dan kami selalu berjalan bersama kamu gitu loh. Itu sih Bu yang saya dapat ya. Itu aja, terima kasih. Inisiatif bareng-bareng ya Bu. Iya betul Bu. Nah, ditulisnya di situ, ditulis di gambarnya, di bawahnya dikasih tulisan inisiatif bareng-bareng, inisiatif bersama ya. Keren bersama ya. Keren ya, bisa dapat insight seperti itu ya. Sudah bersama-sama ya. Ayo silahkan, ada yang dapat nomor 1 enggak? Mari silahkan. Kalau Audrey sendiri dapat, boleh loh Audrey. Pasti bisa berbeda dengan Mama juga enggak apa-apa. Gambar sama tapi dapatnya bisa beda. Silakan ya, enggak apa-apa. Silakan. Siapa yang mau sharing? Ayo, siapa nih? Saya pengen lihat siapa aja yang hadir tuh nih. Ya, apakah Ibu? Halo, ini ada Bu Kwilan, ini siapa ya? Baru pertama kali ya, Bu? Apakah Ibu? Ini kok tutup semua? Silakan dibuka kameranya. Saya mau lihat wajah-wajah cantiknya Ibu-ibu. Dari saya, Bu. Apa? Bu Dwi. Monggo Bu Dwi. Iya. Salam Ibu-ibu semua. Kalau saya tadi dari awal pertama, saya langsung tertuju kepada nomor 2,
karena kebetulan saya juga anak nomor 2, jadi saya pemilihan nomornya juga ada background-nya. iya, karena saya nomor 2, jadi langsung jatuh cinta nomor 2. Dan ketika saya melihat gambarnya, kalau tadi Bu Yohana terkejut juga ya. Kalau saya juga terkejutnya, saya langsung tertawa gitu Bu. Oh, kenapa Bu? Ya karena saya membayangkan ya ini saya memang sedang seperti ini gitu ya. Sebagai seorang ibu, istri, dalam kehidupan pelayanan tentu tema ini inisiatif itu satu hal yang ternyata penting sekali gitu buat saya. Dan saya setuju tadi memang itu yang saya rasakan terutama dalam hubungan di dalam keluarga itu harus ada fleksibilitas ya, fleksibel, harus ada kelenturan di dalam kita mendidik anak, di dalam kita banyak hal lah sebagai seorang ibu tentunya buat saya. Jadi saya melihat di situ ada kelenturan yang dilakukan oleh si ibu ini dan akhirnya anaknya pun mengikuti, dan dari gambar itu kelenturannya itu saya melihat wajahnya sukacita gitu ya, tertawa gitu ya. Ibu ini tuh kayak seneng gitu loh. Ternyata memang itulah yang saya rasakan ketika saya harus punya inisiatif yang fleksibel karena kebetulan anak-anak sudah mulai remaja, banyak maunya, banyak hal yang mereka suka atau dalam hal-hal apapun itu saya harus punya inisiatif yang istilahnya fleksibel, lentur gitu buat anak-anak, mereka bisa nerima tetapi mereka juga ngerti baik buruknya apa gitu. Dan juga inisiatif ini kadang saya juga sampaikan kepada suami gitu ya, karena sebagai ibu itu saya rasakan kalau nggak ada inisiatifnya itu jadi sepi gitu ya. Jadi sepi gitu. Jadi ibu itu kayak sumber segala ide sebenarnya, kalau saya boleh sedikit sampaikan, bukan berarti itu satu kesombongan, bukan, tapi kenyataannya kadang seperti itu gitu. Dalam hal belanja misalnya, dalam hal kehidupan dalam rumah, kebiasaan memang yang saya alami itu banyak inisiatif gitu dari saya, apalagi kalau kita pola asuhnya beda, saya dengan suami gitu kan, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau ada suami yang begini ya oke, harus istri yang melengkapi, kalau suami yang begitu saya yang beda, mungkin suami yang melengkapi, dan di situ saya merasakan sekali gitu. Jadi ada kelenturan, ada sukacitanya di dalamnya, karena kalau ternyata kita nggak lakukan kelenturan dengan sukacita itu rasanya kayak dibuat-buat ya, tapi saya rasakan, saya juga enjoy dengan apa yang saya inisiatif saya itu ya, jadinya enak aja gitu Bu. Iya. Mungkin saya rasakan. Kalau saya tempel kata-kata di situ apa ya Bu? Kalau Ibu mau tempel kata-kata di situ? Happy aja menjalani. Happy, iya. Ya. Ya, kesimpulannya inisiatif harus dilakukan dengan sukacita, ya. Jangan terpaksa coba grundel ngono ya. Yes. Terima kasih. Ayo sama lagi. Kalau tadi Bu Syuli sudah yang depan, mau nambahin yang belakang juga boleh loh Bu. Mari silahkan, siapa? Ayo Bu. Nanti kalau sudah mepet-mepet waktunya habis baru kepingin itu, nanti waktunya habis. Ini Bu Kwilan dari tadi buka mic. Bu Kwilan ini siapa ya yang bawa? Halo Bu, nggak nyautin. Bu Krisma sudah lama nggak sharing. Bu Ana Lokita, mari.
Kok saya tembakin satu-satu? Ah, nanti dipaksa. Jangan. Ah, ayo berinisiatif sendiri. Maaf. Ayo silakan. Maaf, Bu. Ya. Nyimak, Bu. Ini sambil bungkusin pesanan. Iya, saya tahu loh ini hari-hari ini pada izin juga. Ini saya lagi itu. Iya. Oke, lagi nyimak aja ya. Silakan yang lain. Saya, Bu. Ya, siapa? Oh iya, Bu Yanti. Silakan, Bu. Ya. Kasih inisiatifnya ya, Bu. Ibu, saya langsung ke gambar ya. Nah, saya tadi pilih gambar nomor 1. Ya, ternyata gambarnya gambar orang itu ya, Bu ya. 2 orang yang sedang ngobrol gitu ya, sedang berkomunikasi. Tapi kalau lihat karena ini foto, jadi sepertinya yang berbicara itu yang wanitanya aja ya, Bu. Nah, jadi yang prianya itu mendengarkan gitu. Kalau saya lihat foto ini kayaknya mendengarkan, dengerin, tapi santai, serius gitu ya. Apa yang diterangin yang lawan bicaranya, gitu. Jadi terus ini backgroundnya ada yang duduk di belakang. Ini sepertinya di luar rumah, Bu ya. Jadi sebenarnya lagi jalan keluar gitu. Dan apa mereka dengan pakaian seperti itu ya udah siap keluar mungkin ya. Itu yang saya tangkap dari foto ini. Dan kayaknya yang wanita itu semangat berbicaranya semangat gitu ya. Tapi yang prianya ya dengerin sih tapi nyantai gitu. Itu Bu, itu yang kalau ke saya kayaknya saya begitu gitu dengan suami saya. Kalau saya menggebu-gebu ngomong, dia santai aja. Kadang ya, saya pikir dia tidak dengar, tapi ternyata dengar gitu, Bu. Jadi selama ini tuh yang saya lihat tuh begitu. Kalau saya ngomong itu nggak pernah merespon, maksudnya nggak timbul apa? Nggak timbal balik gitu ngomongnya, Bu. Nggak saya A terus dia B gitu, terus-terusan nggak. Jadi saya ngomong, dia diem. Saya pikir dia tidak dengar. Tapi nanti kalau ada kejadian, kata kamu, oh berarti apa yang saya omong itu didengarkan gitu. Gitu saya ternyata seringkali inisiatif saya ngomong itu bukannya nggak diperhatiin, tapi ternyata didengerin gitu. Cuma dia nggak langsung merespon gitu. Jadi kayaknya kalau dalam bicara itu saya dominan, kayak bawel sendiri gitu, Bu. Gitu sih. Jadi saya tadi seperti Ibu Yohana ya, Ibu Yohana, Ibu Siwi tadi bilang seorang ibu itu harus banyak inisiatif. Ya ternyata saya bilang iya ya. Seringkali saya pikir apa yang saya ngomong itu anak-anak atau suami nggak dengerin. Ternyata mereka ikuti gitu, Bu. Jadi itu kelebihan seorang ibu itu gitu ya. Bahagialah. Iya, mereka itu mengikuti. Gitu. Jadi kadang-kadang saya pikir apa yang saya ngomong nggak didengar. Nanti mereka kata mama, oh berarti yang saya ngomong itu mama tuh senang. Gitu. Bahagia kata mama. Jadi berarti kalau saya ingat itu berarti kita harus komit ya gitu. Kalau kita udah ngomong A, mestinya kitanya itu komit. Nah saya seringkali saya pikir dia tidak dengarkan, jadi saya nggak ikuti gitu. Saya udah ngomong A, saya sendiri yang tidak melakukannya. Itu ya itu kesalahan saya sering begitu, Bu. Jadi kayak nggak pede gitu ya. Dan mereka tuh dengerin sebenarnya, dan mereka suka ikutin apa yang saya ngomong. Salah di saya yang nggak pede gitu. Oke, berarti hari ini sudah sadar ya kalau nggak pede ya? Ya, saya dengerin ibu-ibu tadi tuh Bu Siwi, Bu Yanet. Oh iya ya, kita tuh memang harus berinisiatif. Iya. Gitu, Coba bayangkan ya, sebuah keluarga tanpa seorang wanita, tanpa ibu di dalamnya. Ketika saya membayangkan ini, hati saya tuh apa ya? Saya nggak tahan itu, kayak pengen nangis. Bayangkan sebuah keluarga tanpa ibu. Kayak apa jadinya? Bayangkan anaknya masih kecil, kayak apa lagi? Neneknya yang datang, ya kan? Atau anak yang sudah besar, kayak kapal pecah. Jadi berbahagia karena kodrat kita,
Karena diri kita yang diberikan satu nurani berinisiatif itu kita bisa terus kembangkan dalam keluarga kita. Nah, yang baik atau yang buruk itu tergantung bagaimana saklarnya kita mainkan, ya kan? Saklarnya mau naik atau mau turun. Tapi bisa juga insight-nya lain. Mari silakan. Siapa lagi? Ayo Bu Belien. Halo Ibu, mungkin Audrey mau sedikit nambahin, boleh ya? Silakan Audrey. Ya. Mau bahas yang tadi gambar sebelumnya sih, yang tentang Ya. saklar lampu. Kalau menurut Audrey sih, saklar lampu itu kayak hidup kita, kayak tubuh kita. Itu dia diukir udah cantik, udah bagus banget, udah ada apa ya, kayak sejenis ukirannya ya, ada seperti gambar bunganya. Itu kan seperti Tuhan menciptakan kita sebenarnya itu udah cantik, udah menarik, udah baik lah seperti itu. Tapi tergantung apakah kita mau jadi dampak atau tidak buat orang lain dengan berinisiatif tadi seperti itu. Saklar lampu itu kan punya dua fungsi, yaitu untuk menyalakan dan mematikan lampu. Nah, tergantung kitanya itu, kita udah didesain cantik, apakah kita berfungsi atau tidak. Kalau misalnya kita menyalakan lampu kita, tandanya kita bisa nerangin orang lain. Orang lain juga bisa ngerasain dampak dari inisiatif apa yang udah kita lakukan. Tapi sedangkan kalau kita cuma turn off-in terus itu lampu, orang lain itu nggak akan bisa dapat apa-apa dari kita. Gitu. Kalau dari aku sih itu. Terus makasih. Yang kedua, silakan. Yang kedua itu, kalau yang kedua itu dapat nomor 2. Oke. Nah, kalau di sini tuh aku lihat bahwa seorang ibu itu benar-benar harus jadi contoh yang baik buat anaknya, karena aku lihat bahwa ini kan kalau ibunya ini udah sangat well prepare ya, dia udah pakai alas mat, yoga mat-nya ya, sudah pakaian olahraga, memang berarti seorang ibu ini memang mau olahraga, sedangkan dari anaknya ini benar-benar nggak ada prepare sama sekali. Rambutnya masih acak-acakan, bajunya juga masih baju tidur, tandanya seorang ibu itu harus mempersiapkan atau memberikan contoh yang terbaik, karena kita nggak tahu kadang banyak hal yang ditiru anaknya dari seorang ibu ini gitu loh. Mungkin seorang ibu tuh nggak ngomong buat kamu harus belajar, kamu harus dapat nilai bagus, kamu harus ini, kamu harus ini. Sementara terkadang anak itu meniru ibu tuh dari apa yang mereka lihat gitu. Misalnya ngelihat, wah ibuku suka memberi, berarti aku juga harus ikut memberi. Padahal sebenarnya belum tentu seorang ibu ini tuh memberikan contoh ke anaknya gitu, Bu. Gitu. Jadi kalau aku lihat kayak gitu. Keren ya, terima kasih ya. Kita bisa mendapatkan wawasan yang lain ya dari seseorang yang belum menikah. Jadi sudut pandangnya bisa berbeda. Audrey, Ibu senang sekali kalau Audrey lain kali bisa ikut dan bisa ajak teman. Karena Ibu ini sedang mendoakan juga ada teman-teman yang remaja putri ya, orang single, wanita, kita mengundangnya memang wanita. Jadi seringkali orang masuk tuh kaget, aduh udah ibu-ibu semua gitu ya. Padahal dari insight kaum muda ini kita bisa mendapatkan banyak. Kita belajar dari yang muda. Dan yang muda juga belajar dari yang sudah jungkir balik asam garam. Oke, terima kasih Audrey ya. Ayo silahkan. Ada yang lain lagi? Oh iya, kalau dituliskan judulnya di gambar nomor 2 ini apa, Audrey? Apa ya? Memberi contoh yang baik kali ya. Example. Karena kan aja ya. Iya, betul. Iya, bahasa Inggrisnya gitu ya. Example. Ya. Oke, keren ya. Tadi ada fleksibel, ada by process, ada fleksibel, sekarang ada example. Oh, keren ya. Nomor 2-nya ada 3 nih. Ayo sekarang yang lain dong. Yang gambar lain siapa yang dapat? Tapi kalau dapatnya 2 dan mau sharing ya enggak apa-apa loh ya. Ini ada yang baru connect. Oh, ini ada Septi ya. Septi baru connect ya, mungkin belum ngeh nih apa yang dibicarakan ya. Kalau nggak dari awal bingung. Yuk, silakan.
Bu Ana Lukito, ini ibu yang setia tetapi mendengar saja. Monggo Bu. Bu Agustina Pak. Ini kok saya malah nih hari ini banyak nuding siapa. Ayo minta, padahal inisiatif loh judulnya loh. Mari silahkan. Bu Ibu. Hai Din di mobil ya Din. Iya Bu. Din buka kamera, Adin buka suara mau ngomong juga. Iya Bu. Oke silahkan Din. Kalau aku sih milih gambar nomor 2 ya Bu. Oh 2 juga, oke. Ya, dia ngasih contoh sih, ngasih teladan gitu. Jadi dibanding ngomong banyak ini itu, jadi dia inisiatifnya kasih teladan. Jadi anak itu kadang kan nggak ngedenger aja, tapi ngeliat tingkah laku orang tuanya ngerjain apa, ya dia ngelakuin. Yes. Tapi kalau kita banyak ngomong, tapi kita sendiri nggak ngelakuin, kayaknya anak mama ngomong doang, tapi nggak ngelakuin, sama aja gitu kan. Tapi ketika kita nggak terlalu banyak ngomong, tapi kita lakuin apa yang harus yang harus dilakukan anak, kita lakukan dulu. Jadi anak mencontoh kita gitu. Jadi itu sih Bu, satu teladan lebih berdampak dari 1000 kata-kata. Wah keren. Ya tulisannya 1000. Oke. Apa tadi? Saya mau tulis. Satu teladan lebih berdampak dari 1000 kata-kata. Lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Wow, oke. Din, apa yang mau dilakukan ke depan ini, Din? Kalau aku sih Bu, nomor 1 sih aku mau inisiatif teladan iman sih ya Bu ya, buat keluarga, buat orang sekeliling. Jadi mau jadi dampak bagi banyak orang, jadi terang dan garam. Itu sih yang aku lagi inisiatif buat aku sendiri. Makanya tadi yang on off itu, yang tadi gambar sebelumnya ada on off, ya aku harus nyalain lampu aku terus. Jadi harus on terus, sehingga aku boleh benar-benar Tuhan pakai jadi alat Tuhan, jadi teladan. Itu sih yang aku mau. Ya itu dia yang kemarin dapat udah 45 Tuhan, kenapa baru sekarang? Emang kemarin Tuhan mungkin belum izin karena naik turun ya, kehidupan naik turun up down begitu. Dan sekarang udah waktunya, Tuhan bilang sekarang, ya udah tiap orang mungkin ada waktunya masing-masing. Audrey yang masih muda ya puji Tuhan ya, Tuhan udah pakai luar biasa. Nah kita juga yang apapun saat ini Tuhan bilang sekarang waktunya, yaitu onin terus aja apa yang Tuhan harus kita lakukan itu, jadi terang tetap nyala, sehingga terang Tuhan tuh boleh terpancar dari kita gitu, jadi teladan. Itu inisiatifnya sih Mam. Terima kasih. Kalau sudah, terima kasih ya, Din. Kalau ada yang sudah sharing, terus mau tambahkan, saya ke depan ya, 1 hari ini ya, saya mau melakukan ini, boleh ya ditambahkan ya. Ayo silakan, ada yang lain. Kalau tadi yang sudah sharing mau tambahkan, saya mau melakukan ini. 1 hari ini saya mau memberikan inisiatif ini. Saya mau berinisiatif ini, atau seminggu depan, atau bulan depan sedang berencana berinisiatif apa gitu ya. Silakan. Halo, siapa lagi? Ada Bu Tina, Bu Ana. Bu Ana di jalan juga kah? Ini sedikit yang hadir ya. Jadi yang boleh saya, boleh. Oh iya Bu, silakan monggo. Nomor 2 Bu. Oh nomor 2 juga. Rupa-rupanya ya. Ini orang kalau suruh milih kanan kiri, tengah paling aman. Kenapa pilih nomor 2 Bu? Ya itu lihat kan si ibu kan olahraga tuh. Nah diikutin sama anak. Jadi yang saya dapat itu adalah contoh. Contoh, jadi orang tua harus contohin yang baik untuk anak-anak. Apapun yang dia lakukan, anak-anak ikut. Mau baik, mau tidak, pasti dia ikut. Yeah. Walaupun kita ngomong, orang tua ngomong, belum tentu dia ikut. Jadi anak-anak itu ikut dari apa yang orang tua perbuat. Nah, jadi orang tua harus lebih mencontohkan yang lebih baik.
Yang konkret gitu ya. Konkret ya. Jadi biar anak-anak lebih bisa ikut lebih baik, yang baik. Dan yang saya dapat juga dari gambar stop kontak itu, Bu. Stop kontak itu saya gambarkan itu stop kontak itu saya. Saya diukir sama Tuhan begitu indah. Dengan lukisan-lukisan yang ada di ukir-ukiran yang ada di dinding stop kontak itu. Nah, saya mau jadi indah, mau jadi berdampak bagi orang, itu saya harus pergunakan itu. Turun kontaknya naik atau turun, on atau off. Nah, supaya berdampak bagi orang, saya mau itu off terus, nyala terus gitu. Supaya apa yang saya buat, apa yang ada pada diri saya yang Tuhan sudah berikan, bisa berdampak bagi keluarga maupun bagi orang sekitar. Gitu. Jadi biar terang Tuhan yang bersinar di saya itu bisa bersinar ke orang-orang lain, Bu. Iya. Ibu ya, inisiatif saja, Bu. Menjadi teladan, menjadi contoh. Ya. Ya. Boleh sharing nggak? Apakah ada yang Ibu rasakan bahwa contoh yang Ibu lakukan itu tidak dilakukan anak? Ada nggak, Bu? Ya, kayak contoh saya, maksudnya ya saya contoh yang tidak dilakukan anak. Aisyah menyulam, anak tidak menyulam. Dia tidak ikut karena dia tidak bisa. Gitu, Bu. Merajut. Ya anak tidak ikut karena anak cowok dia nggak ikut, dia nggak ikut contoh saya untuk merajut gitu loh. Sekarang merajut kata-kata di komputer, di laptop, Bu. Ya mungkin juga ya, bisa juga ya. Sekarang tuh banyak orang ngedit ya. Itu kalau saya memikirkan itu, kalau zaman dulu orang seringkali merajut ya. Nggak ada komputer, nggak, teknologi tidak semaju sekarang, jadi rajut itu untuk mengisi waktu. Tapi hari-hari ini sudah 4G sudah sebagian, malah sudah mau 5 ya. Banyak anak-anak muda itu sudah gadget itu nomor 1. Teknologi itu nomor 1 dalam genggaman. Jadi bukan rajut lagi dalam genggaman, tetapi teknologi yang dalam genggaman itu saya membayangkannya rajut itu sudah digantikan dengan masalah mengedit, Bu. Apa-apa komputer ya. Jadi maksudnya seperti mengedit, terus googling, research. Jadi anak sekarang begitu berinisiatif ya. Jadi jangan bilang anak kita itu malas. Anak kita tuh enggak malas. Saya bilang anak kita enggak malas. Kita ngomong satu, misalkan dia enggak setuju ya, dia langsung sudah googling. Dia langsung sudah riset tuh, langsung di HP-nya langsung enggak, Mami, enggak begitu. Ya. Nah, jadi memang inisiatifnya itu sudah berbeda. Tetapi bagaimana orang tua bisa mengarahkan dengan gadget yang di tangan anak. Kalau anak kita sudah besar-besar sih, wah itu sudah urusan masing-masing ya. Tetapi bahwa mungkin nanti ada cucu atau ada apa. Jadi kita jangan memandang teknologi ini sebagai musuh di mana anak-anak itu lebih lengket dengan gadgetnya daripada kita. Tapi bagaimana bersama dengan gadget itu lengket dengan anak. Saya tidak pernah menjadi ibu yang galak ketika anak kita bermain game. Itu anak-anak bilang. Karena saya tidak pernah menegur. Saya tanya, itu main gamenya seperti apa? Apa yang dipelajari? Nah, itu yang kadang-kadang jarang dilakukan oleh ibu-ibu yang masih muda. Kamu ya game, tidur sampai fajar game, makan tidak makan game. Jadi sepertinya itu kalau sudah gadget dan game itu menjadi musuh antara anak dan ibu. Ya, jadi coba lebih bijaksana, mohon petunjuk kepada Tuhan bagaimana inisiatif saya itu masing-masing anak karakternya berbeda. Coba sekali-sekali tongkrongin dia main game kayak apa, kita lihat. Kita aja pusing kalau main nanti. Ya, hargailah bagaimana dia ikut kemajuan zaman, tetapi tetap belajar dari game dan melakukan pekerjaan tanggung jawabnya dengan baik. Ya,
Ya, Bu. Mari. Ya udah, Bu. Nah, itu saja, Bu, dari saya. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya. Berbahagialah menjadi ibu yang bisa menjadi contoh dan anak-anak bahagia dengan kehadiran kita. Ya. Mari silahkan. Siapa lagi? Ibu Kuilan, Ibu Ana, Bu Belien. Ibu Belien ini setiap kali juga ikut. Mari Bu, saya pandu pelan-pelan yuk. Belajar yuk Bu. Ngobrol, sampaikan apa yang Ibu dapat Bu. Ibu Belien. Enggak, Bu. Enggak berani, Barbie, enggak apa-apa yuk. Dengerin aja yang penting. Ya. Nanti kalau sudah temennya enggak banyak, dia berani loh. Ayo, enggak apa-apa. Enggak disalahin deh. Ayo, siapa lagi? Ini dikit sekali Tuhan hari ini. Ya, maaf ya kemarin karena saya bilang sepertinya nggak bisa, saya sakit. Jadi teman-teman ada yang sudah ambil kesempatan untuk tidak ikut dan pergi jalan-jalan. Oke. Nambahin, Bu. Siapa? Oh, Budi, nggih, monggo. Iya, saya mau nambahin aja dari gambar nomor 2 ini berkaitan dengan refleksinya saya. Ternyata untuk bisa lentur itu nggak mudah ya, Bu. Mesti bagaimana, Bu? Ayo sharing supaya teman-teman juga belajar. Akhirnya saya amati nih gambar, saya memang lagi senang olahraga gitu, tapi untuk model kayang seperti ini tuh ternyata susah sekali gitu ya. Oh, iya. Latihan kalau yang udah terbiasa yoga mungkin udah nggak masalah ya, tapi untuk posisi kelenturan seperti ini ternyata susah gitu. Yes. Ternyata untuk bisa kita lentur itu dari diri kita sendiri tuh harus ada prosesnya. Yes. Itu saya alami ternyata untuk bisa lentur pada anak, pada suami, dalam hal berinisiatif itu ternyata proses Tuhan itu dari diri sendiri dulu. Yes. Sehingga akhirnya kita bisa begitu happy-nya dengan kelenturan ini gitu. Itu yang bisa saya tangkap lagi dari gambar ini. Kelenturan itu bisa dimulai dari proses diri sendiri ternyata. Yes. Ya, makasih Bu. Mudah ya Bu. Ya betul. Tidak mudah, tetapi kalau mau bisa, gitu ya. Jadi prosesnya diri sendiri. Memang melakukan sesuatu tidak menyuruh orang lain, tapi kita yang berinisiatif melakukan. Yeah. Keren ya Bu Dwi ya. Jadi semakin dilihat kita bisa ketemu lagi, semakin dilihat juga. Kalau ibu-ibu mau ya, kalau ibu-ibu ada yang masih belum berani, saya betul-betul ingin setiap orang tuh berani bicara ya. Boleh difoto, Bu. Silahkan di foto yang ada di sini. Atau nanti saya share ya, boleh ya. Kalau di foto bisa kelihatan enggak cahayanya atau apanya ya. Boleh nanti dilanjutkan di rumah gitu ya. Nanti malam boleh dilihat-lihat lagi. Oh, kok saya dapat ini lagi. Nanti boleh sharing di grup ya. Supaya kita makin kaya. Begitu. Ada lagi yang mau sharing? Satu lagi? Kalau tidak ada, kita akan foto dan kita akan tutup. Ada yang perlu didoakan? Ada mau titip doa apa? Tidak ada? Evan sudah aman ya, tinggal menunggu pengumuman ya. Minta tolong Bu, doakan ya. Untuk anak saya. Salam, Bu. Ya, sebentar ya. Ini lagi Bu Yohana, lagi Ibu siapa? Ibu Dwi mau doakan apa, Bu? Untuk apa? Pengumuman UTBK anak saya di Universitas Negeri, Bu. Oh, terima. Lagi mau daftar? Enggak, pengumumannya. Oh, pengumumannya. Anaknya siapa namanya, Bu? Pengumuman. Fiona. Hah? Fiona. Oh, Fiona. Oke, ya. Fiona. Sama dengan Aurel ya, Bu. Ya. Ya, nunggu PTN. Semoga diterima.
mahasiswa masuk mahasiswa. Ini Audrey udah selesai di eventnya nanti mau masuk. Audrey mau Bu, Audrey masih mau lanjutin S2 Bu, tolong doain. Oh iya, Audrey yang terbaik ya. Evan juga belum, Evan tanggal 23, Evan tanggal 23 baru pengumuman Bu, tanggal 23 pengumuman lanjut atau selesainya. Pengennya sih bisa ke Semarang ya Bu, doain ya Bu. Ya, Semarang kota asal saya. Bu Yohana tadi mau bicara Bu. Iya, mau cerita. Dari sekian bulan saya sekian tahun mengalami proses kemarin sakit dari 2017 jatuh. Kemarin ada satu peningkatan yang selama ini justru saya takutkan kan tentang ginjal. Ternyata kemarin saya dirujuk dokter internis dan sudah dicek USG dari 2019 sampai sekarang ternyata CKD saya dinyatakan normal. Jadi ginjalnya tetap dinyatakan normal, hanya perlu di-maintain. Ternyata ada kista di ginjal, hanya kecil, ukurannya cuma 1 cm lebih, nggak nyampe 2. Nanti kalau sampai berkembang cuma disedot aja. Untuk progres jantung, puji Tuhan, kemarin saya sudah jalanin tes segala macam, dan tanggal 29 besok tetap jadwal nuklir, dan ya mohon doanya aja supaya prosesnya lancar, sebab saya tanggal 26 mungkin sudah ada di Jakarta di tempat anak, dan udah mulai menjalani tahapan stop obat dulu selama 3 hari berhenti obat sebelum dites, supaya nanti hasilnya terlihat jelas di nuklir kendala apa yang ada di jantung. Cuman dari kemarin dokter sudah lihat dari hasil-hasil saya, dia kasih catatan di tungkai kiri jantung, jadi di saluran atas jantungnya itu, tungkainya. Nah, saya masih terus berdoa, walau proses apapun mengucap syukur. Ya itu yang saya bilang Bu Alif, karena anak-anak tahu saya sering ke Jakarta, jadi mereka merancang kamar kosnya itu senyaman mungkin, dan sampai dia bilang untuk kita bertiga mah tenang gitu. Jadi itu yang saya lihat dari proses tadi tuh, bahwa wow, ternyata saya cuma ide saya kasih tahu cara merancang kamar ukuran sekian, langsung mereka kasih ukuran ke saya, dan saya kasih tahu gambar otak-otaknya, dan mereka bikin gitu loh. Jadi puji Tuhan lah gitu, semuanya baik. Terima kasih juga ya buat temanku Syuling, doanya. Bu, gitu. Jadi sakit wirawiri ke Jakarta, tapi malah jadi kumpul terus ya Bu ya? Iya, justru anak-anak justru happy. Bahkan mereka sampai, ya istilahnya gini loh, mereka tuh jadi merasa kalau ada saya kan ada yang bakal ketawa. Karena saya kan suka bercanda sama anak-anak. Soalnya saya sama anak-anak itu jadi kayak pandanya Bu. Iya, jadi gitu. Mamanya mereka tuh berpanda. Biasanya ada piara dogi Bu, dan anak anjing doginya kecil-kecil itu kalau ngeliat saya tuh kayak gimana, karena waktu kecil kan saya ngerawat. Jadi kalau saya datang, Oma datang, saya ketawa sendiri Bu. Katanya dibilang saya Oma. Sementara Bu Yona tinggalnya di mana? Kenapa? Bu Yohana tinggalnya di mana? Bogor Bu. Oh di Bogor. Sementara sekarang kan harus PP-nya nanti ke Jakarta terus, ke harapan kita. Jadi mungkin itu rencana Tuhan semua lah. Saya berserah sama Tuhan aja. Oke. Kita sudahi dulu. Nanti boleh tetap lanjut ya. Zoom-nya setelah di close nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Yang ngobrol santai untuk kesehatan kita dan lain-lain ya. Mari kita akan berdoa untuk Fiona, untuk Evan, untuk Aurel, untuk Audrey dan Ibu Yohana. Fiona, Evan dan Aurel untuk kelulusan ya, Audrey nanti untuk lanjut juga ke S2, Tuhan kiranya membukakan jalan. Nanti saya bisa WA-an sama Audrey ya, siapa tahu bisa membantu untuk beasiswa. Saya ada teman-teman ya. Kemudian untuk kesehatan Bu Yohana. Mari kita buka suara, buka mic, buka suara bersama-sama ya. Pertama kita Fiona, Evan dan Aurel. Saya panggil berikutnya. Mari kita berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah melakukan tugasnya di dalam ujian untuk tes untuk masuk ke universitas. Kami bersyukur untuk Fiona, untuk Evan dan juga Aurel. Tuhan terima kasih karena anak-anak-Mu ini bukan hanya cerdas di dalam pikirannya mengerjakan tugasnya dan juga
sampai proses yang dilalui dan nanti Tuhan memberikan hasilnya. Mereka sudah lakukan, cerdas di dalam iman, cerdas di dalam IQ-nya, sehingga anak-anak ini bisa berkembang di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan tentukan major apa yang diterima dan tepat untuk mereka, sehingga mereka bisa melangkah ke masa depannya dengan gemilang bersama dengan Tuhan. Kita mendoakan bersama juga untuk Audrey yang mencari beasiswa ya ke luar negeri, dan juga Ibu Yohana yang kesehatannya sedang dilakukan pengecekan. Tuhan, terima kasih untuk aku yang bisa membantu hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kecerdasan yang Tuhan berikan, untuk kerinduan untuk mengambil kuliah lanjut. Studi lanjut ini Tuhan, biarlah Tuhan bukakan jalan untuk bisa Audrey mengambil studi yang dia inginkan. Tuhan sediakan beasiswa yang tepat untuk Audrey, sehingga cita-citanya boleh tercapai di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Hamba-Mu ini juga berdoa untuk Ibu Yohana. Terima kasih untuk tes-tes yang dilakukan yang menunjukkan hasil baik. Kami menantikan hasil jantungnya Tuhan. Kami percaya bahwa jantung berdetak karena karya ilahi. Oleh sebab itu, biarlah sungguh Tuhan berkarya atas diri Ibu Yohana, memberikan yang terbaik untuk dia bisa dipakai Tuhan di dalam hidupnya, dan Tuhan sehatkan dia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk RM yang bisa berlangsung. Kami bersyukur karena kasih Tuhan semata kami bisa melakukan Zoom dengan tidak ada gangguan. Kami menyerahkan hidup kami ke depan dalam tangan Tuhan. Ya, sungguh kasih Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan dari Tuhan, dari Allah Bapa, dari Allah Anak yang sudah menyelamatkan kami Yesus Kristus, dan juga perlindungan, persekutuan, dan pembentukan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita foto ya. Nah, kita kalau inisiatif apa nih fotonya? Ting, gitu ya. Ingat-ingat ya, ingat-ingat ini. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Gimana? Mau gini? Gini ya. Oke, ingat-ingat. Ah, ini ya. Ayo. Ini mama mejeng nih, Audrey. Di foto Audrey semua. Ayo sambil senyum ya. Jangan cembetut, diri kayaknya terpaksa. Inisiatif. Oke? Yuk. Audrey dihitung ya, Audrey 1, 2, 3. Oke. Yuk. Ya udah ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah. Terima kasih. Thank you, Audrey. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Thank you, Audrey. Terima Thank you, kasih. Bu Olive. Terima kasih banyak. Thank you, Audrey. Ada Audrey loh. Audrey hadir terus ya. Yang mau ngobrol silahkan. Biar belajar jadi ibu nantinya. Bu William.